Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Regina. Apakah ini benar dengan Ibu Velia? Benar, Ibu. Baik Ibu, di sini dikarenakan bayi Ibu kesulitan untuk bernafas, tonus otot tidak bergerak aktif, kulit kebiruan, maka kami akan melakukan bantuan pernafasan dengan melakukan resusitasi pada bayi Ibu. Mungkin nanti ketika kami melakukan resusitasi, bayi Ibu merasa kurang nyaman, tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menetralisir ketidaknyamanan tersebut. Apakah Ibu bersedia? Sedia, Bu. Baik, jika Ibu bersedia, Ibu bisa tanda tangan di sini ya, Bu. Saya izin untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Kita tutup sampiran, kita cuci tangan. Lalu kita pasang APD. Kita pasang sepatu bot. Lalu kita siapkan meja resusitasi. Pertama kita hidupkan lampu. Lalu kita siapkan mejanya dengan datar, rata, cukup keras, bersih, kering, dan juga hangat. Dulu kan? Lalu kita lampu sudah kita hidupkan 30 menit sebelum kita melakukan resusitasi. Lalu baik Ibu, kami akan melakukan resusitasi bayi atau bantuan pernafasan pada bayi Ibu. Sebelum itu, tunggu Pen. Lalu setelah meja resusitasi siap, kita pasang handscone. Baik Ibu, kita akan melakukan resusitasi pada bayi Ibu atau bantuan pernafasan ya Bu. Terlebih dahulu saya izin untuk memotong tali pusat anak Ibu terlebih dahulu. Kita ambil kasa, lalu kita potong. Lalu kita keringkan bayi.
kebiruan, tonus otot tidak bergerak aktif, dan juga bayi tidak menangis. Nah, setelah itu kita cuci tangan dulu ke dalam larutan DDT. Setelah itu baru kita ganti handuk bayi. Kita pakai kain kotor. Jangan sampai terlalu menutup pada bagian dada bayi. Kita pindahkan bayi ke meja resusitasi. Dengan posisi menghidup. Yaitu posisi menghidu, yaitu menampu pada bagian bahu bayi. Lalu kita lakukan pengisapan lendir pada bayi. Lalu setelah itu kita lakukan rangsangan taktil pada bayi dengan cara mengusap bagian dada, tangan, punggung, dan juga bisa kita sentilkan pada bagian kaki bayi untuk bayi bernafas spontan. Sambil kita ganti kain kotor, rangsangan taktil, kita bedong bayi. Lalu setelah kita melakukan rangsangan taktil, kita cek perapasan pada bayi. Pernapasan masih kurang dari 40 dan nadi masih kurang dari 100, bayi juga tidak menangis, maka kita lakukan ventilasi. Kita ambil lambek, posisi tangan membentuk huruf C, menutupi hidung, mulut, dan juga dagu. Lalu pertama kita cek apakah mubeknya baik atau tidak dengan menekan 2 kali amubek, apakah ada kenaikan pada rongga dada bayi. Nah, pada rongga dada bayi naik, maka kita lakukan VTP pertama. 1 lepas sepas, 2 lepas sepas, 3 lepas sepas, 10 lepas sepas 1, 1 lepas sepas, 2 lepas sepas, 3 lepas sepas, 10 lepas sepas 2. Lalu kita cek pernapasan pada bayi. Pernapasan masih kurang dari 40 kali per menit dan juga nadi masih kurang dari 100. Maka kita lakukan VTP yang kedua. Satu lepas sepas, 2 lepas sepas, 3 lepas sepas, 10 lepas sepas 1, 1 lepas sepas, 2 lepas sepas, 3 lepas sepas, 10 lepas sepas 2. Lalu kita cek pernapasan pada bayi. Pernapasan bayi sudah lebih dari 40 kali per menit dan juga nadi sudah lebih dari 100 kali per menit. Maka
kita lakukan asuhan setelah ventilasi, yaitu asuhan kanguru. Kita berikan bayi kepada ibunya. Lalu kita berikan bayi kepada ibunya, kita sampaikan, baik ibu, bayi ibu sudah bernafas sudah lebih dari 40 kali per menit, maka saya izin untuk meletakkan bayi ibu ke dada ibu ya Bu, agar bayi ibu mendapatkan kehangatan dan juga ibu bisa melakukan IMD kepada bayi ibu. Lalu misalkan pada VTP kedua bayi tidak kunjung juga bernafas, maka kita lakukan rujukan. Itu kita lakukan ventilasi 20 kali dalam 30 detik dengan tekanan 20 cm air. Setelah itu, setelah 30 detik kita lakukan penilaian nilai ulang nafas, apakah bayi menangis, tidak menangis, dan juga menggap-menggap. Jika bayi menangis, kita lakukan asuhan setelah resusitasi. Lalu jika bayi masih juga tidak menangis, maka kita lakukan ventilasi berikutnya dalam 20 kali dalam 30 detik dengan tekanan 20 cm air. Lalu siapkan rujukan jika bayi belum bernafas spontan setelah 2 menit resusitasi. Jelaskan kepada ibu apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, dan mengapa. Lalu mintalah keluarga untuk melakukan persiapan rujukan. Sembari keluarga melakukan persiapan rujukan, maka kita tetap terus melakukan ventilasi. Lalu kita catat keadaan bayi pada surat rujukan dan juga pada rekam medik persalinan. Lalu kita lanjutkan ventilasi, nilai ulang napas, dan juga nilai denyut jantung. Lanjutkan ventilasi 20 kali dalam 30 detik dengan tekanan 20 cm air. Setiap 30 detik kita hentikan ventilasi, kita nilai ulang nafas. Jika dipastikan denyut jantung bayi juga tidak terdengar, kita lakukan ventilasi selama 10 menit. Jika dipastikan bayi juga tidak kunjung bernafas, maka kita jelaskan kepada ibu dan kita berikan dukungan kepada ibu, lalu kita lakukan pencatatan. Setelah itu kita lakukan asuhan pasca resusitasi, yaitu asuhan pasca resusitasi adalah perawatan intensif setelah 2 jam pertama. Asuhan ini kita berikan sesuai dengan apakah resusitasi ini berhasil, rujukan, atau resusitasi tidak berhasil. Nah, jadi selanjutnya kita sampaikan kepada ibu, lalu kita bereskan alat. Ini pelarutan klorin. Lalu kita buka APD. Lalu ini ke dalam ventilator. Lalu kita rendam tangan selama 5 detik di larutan klorin. Lalu kita lepaskan handscoon. Rendam selama 10 lalu rendam handscoon selama 10 menit, lalu kita cuci tangan. Lalu